Halo, perkenalkan saya Widya Dwi Agustin dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro kelas B angkatan 2021 dengan NIM 228321035. Nah, di sini saya akan memperlihatkan gimana ya penerapan K3 di laboratorium ataupun di perusahaan. Simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Selamat menonton. Nah, apa sih yang dimaksud K3? K3 itu merupakan keselamatan dan kesehatan kerja, di mana semua yang ada pada ilmu dan penerapannya itu berguna untuk mencegah terjadinya suatu kejadian seperti kecelakaan, penyakit yang terjadi akibat kejadian di tempat kerja, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya yang menyangkut kejadian di tempat kerja. Gimana ya K3 ini harus diterapkan? Nah, K3 ini biasanya diterapkan pada saat kita melakukan praktikum, yaitu berada di laboratorium, dan juga K3 ini harus diterapkan di semua perusahaan, terutama yang bergerak di bidang industri. Nah, biasanya ini perusahaan industri resiko kecelakaan kerjanya lebih besar karena berhubungan dengan banyak mesin dan alat berat. Kira-kira apa aja ya alat yang bisa kita gunakan untuk melindungi keselamatan kita pada saat di perusahaan? Yuk, simak videonya ya. Yang pertama ada helm proyek. Helm proyek atau safety helmet ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau jatuhan benda tajam dan berat yang jatuh dari atas. Yang kedua ada kacamata safety. Kacamata safety ini berfungsi untuk melindungi dan menutupi area sekitar mata agar terhindar dari partikel mikro, cairan berbahaya, dan benda lainnya yang dapat membahayakan mata. Nah, yang ketiga ada masker proyek. Masker proyek ini berfungsi untuk melindungi pekerja dari debu atau aroma bau yang menyengat dan tidak sedap, seperti bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk dihirup oleh manusia. Jadi, masker ini dibutuhkan sesuai dengan kondisi lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dari api atau suhu panas dan dingin, radiasi, arus listrik, benturan, dan pukulan, serta tergores dari benda tajam atau kasar. Selain itu juga dapat melindungi tangan dari kontak biologis atau bahan kimia dan infeksi virus atau bakteri. Yang kelima ada penyumbat telinga. Merupakan alat untuk menyumbat atau menutup telinga yang bertujuan untuk melindungi dan mengurangi tingkat kebisingan yang masuk ke telinga. Nah, yang keenam itu ada rompi safety project yang merupakan jenis rompi yang dilengkapi dengan reflektor atau bahan yang dapat bercahaya atau menyala jika terkena cahaya. Adanya reflektor ini mempermudah orang lain untuk mengenali posisi pekerja sehingga memperkecil resiko dari kecelakaan. Nah, yang terakhir ini adalah sepatu. Apa sih fungsi dari sepatu ini? Fungsi dari sepatu ini merupakan proteksi pada kaki pekerja selama berada di lingkungan kerja. Sepatu proyek ini harus selalu digunakan karena untuk melindungi kaki mereka dari resiko kecelakaan kerja yang sering terjadi ketika berada di tempat kerja. Selain itu, fungsi dari sepatu ini ketika di laboratorium adalah sebagai alas kaki tertutup
yang bertujuan agar kaki kita terlindung pada saat terjadi tumpahan zat-zat kimia berbahaya. Segitu aja ya teman-teman. Jadi patuhi K3 dengan menggunakan alat pelindung diri. Jangan jadikan K3 sebagai beban, melainkan kebutuhan. See you teman-teman.